Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan PPT yang berjudul PPK berbasis budaya sekolah dan implementasinya. Poin pertama, penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati yang diharapkan siswa memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Olah rasa diharapkan siswa memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Olah pikir diharapkan siswa memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Dan olahraga diharapkan siswa sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Dengan dukungan pelibatannya publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, serta masyarakat. Poin kedua, nilai utama karakter prioritas PPK atau penguatan pendidikan karakter itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 3. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. 4. Gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang terakhir, 5. Integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Poin ketiga, pengertian dari budaya sekolah adalah keseluruhan corak relasional antar individu di lingkungan sekolah yang membentuk tradisi, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai karakter yang berkembang di sekolah. Dan juga terdapat 3 ruang bagi pengembangan budaya sekolah, yaitu kegiatan rutin, kegiatan terprogram, dan kegiatan spontan. Selain itu terdapat 8 cara implementasi PPK berbasis budaya sekolah. Yang pertama, menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama. Yang kedua, yaitu memberikan keteladanan antara warga sekolah. Yang ketiga, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Yang keempat, membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Yang kelima, yaitu mengembangkan penjenamaan sekolah atau school breeding. Yang keenam, mengembangkan kegiatan literasi. Yang ketujuh, mengembangkan minat, bakat, dan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu melakukan pendampingan. Adapun langkah-langkah dalam implementasi PPK berbasis budaya sekolah meliputi yang pertama yaitu merumuskan visi sekolah, yang kedua yaitu merumuskan misi sekolah, yang ketiga merumuskan nilai-nilai inti atau core full sekolah, yang keempat yaitu mengidentifikasi potensi lingkungan sekolah berbasis sumber pembelajaran, yang kelima mengidentifikasi keunikan atau ciri khas, keunggulan, dan kekuatan yang sudah ada di dalam sekolah itu. Yang keenam yaitu mengidentifikasi persepsi positif masyarakat terhadap sekolah yang sudah ada. Yang ketujuh yaitu merumuskan penjenamaan school blooding sekolah. Yang kedelapan menentukan nilai-nilai utama karakter dalam penjenamaan sekolah. Yang terakhir yaitu menetapkan penjenamaan sekolah. Yang selanjutnya adalah faktor implementasi budaya sekolah. Yang pertama, nilai moral, sikap, dan perilaku siswa.
yaitu kita harus memperhatikan lingkungan yang baik, yang sehat untuk mengajarkan sikap-sikap yang tidak dilarang, dan kita juga menyontohkan ke siswa bagaimana bersikap yang baik dan sopan santun terhadap sesama dari usia dini, sehingga jika mereka dewasa nanti mereka akan terbiasa dengan sikap-sikap yang baik dan mengerti akan hal yang dilarang. Yang kedua, komponen yang ada di sekolah. Artinya kita dituntut untuk menjadi sebagian yang sempurna bagi siswa. Kenapa? Karena kita bukan hanya bisa berperan menjadi guru, karena kita bisa juga berperan sebagai teman, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan sopan santun, yang perannya juga sangat berpengaruh bagi masa depannya. Dan yang ketiga, aturan atau tata tertib sekolah yang harus dijalankan oleh siswa dengan ikhlas dan mengerti untuk melatih kedisiplinan. Contoh kegiatan yang membangun budaya sekolah. Yang pertama adalah gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah atau GLS bertujuan agar peserta didik minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Materi bacaan berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah kegiatan 15 menit membaca buku. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik yang akan terbiasa dengan berbagai macam kegiatan positif, baik menyangkut kemampuan fisik maupun mental. Dengan aktif di kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik akan terbiasa dengan aktivitas yang memerlukan pemikiran dan tenaga lebih. Mereka tidak akan manja, bermalas-malasan, dan anarkis, tetapi mereka akan terbiasa aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir proses belajar. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan harian yang bersifat rutin. Bentuknya tidak terlalu berat, hanya memerlukan konsisten. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain yaitu mengikuti upacara bendera, apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, berdoa bersama. Dan di akhir pelajaran, kegiatan serupa juga perlu dilakukan, antara lain refleksi, menyanyikan lagu daerah, dan lain-lain. Tentu bukan hanya di dalam kelas, kegiatan lain di luar kelas bisa juga dilakukan, seperti menyambut kedatangan anak di gerbang sekolah sembari menjabat tangannya. Terus yang keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Poin ini menjelaskan tentang perilaku yang bersifat spontan. Hal ini penting karena karakter itu akan terlihat pada spontanitas perilakunya. Karakter dinilai belum terbentuk dalam diri seseorang jika belum bersifat spontan. Dengan kata lain, spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seseorang itu telah memiliki karakter yang baik atau belum. Perilaku ini mencakup perkataan atau perbuatan. Dan yang kelima, menetapkan tata tertib sekolah. Tata tertib menjadi benteng pembatas antara yang boleh atau tidak boleh, antara yang baik dan tidak baik. Sekolah perlu membuat tata tertib yang disepakati dan dijalankan bersama. Dengan begitu, situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama, karena program sekolah berjalan sesuai dengan aturan main. Tata tertib diperlukan mengingat sikap seseorang mudah berubah, apalagi yang menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan, seseorang akan terikat. Dengan begitu juga, kebiasaan positif itu akan terus berkembang hingga menjadi karakter.
Dari semua budaya sekolah tersebut perlu adanya niat dan keinginan yang kuat dari pihak sekolah, pemerintah, masyarakat, orang tua, dan siswa yang menjalankannya. Tanpa itu semua, kebiasaan positif akan berlangsung sesaat dan aturan hanya tinggal aturan, tidak akan sampai kepada tujuan yang diharapkan, yaitu pembentukan karakter tersebut. Terima kasih buat semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga materi yang telah kita sampaikan semuanya bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.